Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanjung Kasbi Mubarok, salah satu mahasiswa dari Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Prodi PAI. Kali ini saya akan berbagi tutorial gimana caranya kita memberikan soal Google Drive melalui laptop ya teman-teman. Kita masuk ini dipencet yang 3 langsung masuk ke drive. Nah, habis ketemu di sini, teman-teman langsung di checklist aja yang namanya plus baru ya, teman-teman. Oke, terus ada beberapa pilihan, langsung pencet Google Formulir. Oke, loading. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke sini, berarti teman-teman sudah berhasil ya. Ini sangat mudah sebenarnya ya teman-teman. Nah, formulir tanpa judul ini tuh ibaratkan pertanyaan buat siapa gitu ya. Misalkan saya bikin untuk SD Sukamanah 3. Oke. Terus masukkan deskripsi formulir. Misalkan deskripsi formulir itu kayak sebelum mengerjakan soal diharap berdoa terlebih dahulu. Atau teman-teman punya kata-kata yang lainnya bisa dicantumkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya habis itu biasanya ada pertanyaan nama ya. Jadi di sini bisa dicantumkan namanya buat siapa. Nah, buat yang nama teman-teman harus dilihat yang di sebelah sini. Karena di sini itu ada yang pilihan jawab singkat, paragraf, pilihan ganda, dan yang lainnya. Untuk nama biasanya kita pakai jawaban singkat ya. Kan gak mungkin namanya harus panjang, harus berparagraf-paragraf. Nah, paragraf ini untuk jawaban nanti untuk soal. Ada yang berbentuk paragraf, ada yang pilihan ganda, atau yang cuma kotak centang doang, dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan nama itu namanya hanya singkat, jadi di sini jawaban singkat. Nah, supaya nanti responden atau murid kita supaya lebih teliti lagi, kita bisa dipencet yang di sini wajib diisi. Jadi nantinya anak murid kita itu tidak bisa teledor gitu. Tidak akan ada soal yang tidak diisi, pasti diisi gitu. Nah, selanjutnya biasanya setelah nama kelas, tulis lagi di sini kelas, jawaban singkat. Di sini juga bisa tambahkan pertanyaan, kelas, terus tanggal. Nah, untuk tanggal di sini pasti otomatis menjadi tanggal. Nanti diisinya juga sesuai. Nanti dia akan mengisi tanggal. Begitu ya, teman-teman. Nah, dikira sudah cukup, teman-teman bisa masuk ke bagian yang kedua. Misalkan, nah ditulis tambah bagian kedua. Nah, bagian 2 teman-teman bisa tulis di sini soal. Nah, itu ya teman-teman. Deskripsikan. Jangan lupa Bismillah terlebih dahulu. Atau teman-teman punya kata-kata sendiri, bisa diisilah sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, lanjut. Di sini kita langsung bisa memberikan pertanyaan untuk siswi kita. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung copy aja. Balik lagi pertanyaannya di sini. Misalkan, apa itu wudhu?
Apa itu wudhu dan mengapa kita harus melakukan sebelum sholat? Nah, di sini dikarenakan pertanyaannya itu tertuju untuk paragraf, maka di sini sudah otomatis dijawabnya harus paragraf ya teman-teman. Atau tidak, teman-teman nanti di soal yang kedua bisa berbentuk pilihan ganda nanti ya. Di sini kan paragraf dulu wajib diisi ya. Kita bikin yang soal ganda. Misalkan sebutkan ada berapakah rukun Islam, misalkan seperti itu. Nah, di sini bakalan otomatis pilihan ganda teman-teman, pilihan ganda ya. Jadi nantinya kita bisa masukkan opsi pertama, misalkan A 3, opsi kedua B 2, opsi ketiga C 5, atau dan lain sebagainya. Jangan lupa ini ditulis ya, jangan lupa ini di checklist supaya nanti muridnya tidak teledor atau jangan sampai tidak diisi, wajib diisi ya. Nah, dikira sudah cukup, teman-teman bisa menambahkan variasi ya. Misalkan supaya murid kita tidak terlalu jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa memilihkan variasi sedikit. Kita pilih variasinya, dikarenakan ini tentang pembelajaran, kita bisa ambil foto buku ya. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, dikira ini sudah cukup, teman-teman ada juga variasi selanjutnya, di mana bisa teman-teman ingin ininya jangan seperti ini tulisannya, bisa ke sini. Ini kan roboto, bisa jadi nah bisa seperti ini dan lain sebagainya. Ini yang kedua bisa disesuaikan begitu ya teman-teman. Nah, dikala sudah cukup, gimana sih nantinya kita harus ngasih ke anak murid kita? Kita kirim dulu. Nah, biasanya saya ngasih ke pertanyaan buat murid itu berbentuk link. Nah, kita masuk ke link, persingkat dulu URL supaya lebih gampang dicernanya. Udah di ini langsung Ctrl C, tutup aja nggak apa-apa. Nanti tinggal dikirim, bagikan linknya. Misalkan nanti teman-teman siswa-siswi kita udah dibagikan linknya, nanti mereka dapat linknya. Kita coba. Nah, nantinya akan seperti ini. Misalkan namanya salsa kelas 3, tanggalnya tanggal 3 bulan 12 tahun 2023 misalkan. Nah, langsung ke berikutnya. Nah, di sini langsung ada soal. Apa itu wudhu dalam sholat? Nah, jawabannya tadi kan paragraf, jadi nanti dijawabnya harus per paragraf. Sholat adalah bla 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 bla. Nah, yang tadi, yang kedua, dikarenakan soalnya itu pilihan ganda, maka nanti murid kita akan disuguhi dengan pilihan ganda pula. Nah, apakah A, apakah B, apakah C, begitu. Nah, gimana sih caranya nanti kita mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakan? Nanti si anak-anak suruh kirim. Nah,
nanti kita balik lagi ke yang awal. Nah, nanti kita akan mengetahui siapa aja yang sudah mengerjakan. Begitu. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu buat para guru-guru yang ingin mempermudah pertanyaan atau mempermudah di era media ini. Teman-teman yang guru yang lain bisa mencoba soal Google Form ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.